5 kelas. Iya. Satu kelas Isinya 40. 40. Berarti kalau diakumulasi kira-kira 200 ya Pak ya? Iya. Di nomor induk itu 60081 punya Pak Joko Wahyudi. Betul. Nah, sementara punya Pak Joko Widodo itu 60229. Kalau 229 kira-kira dikurangi 81 intervalnya cukup banyak ya Pak ya. 81 berarti sekitar 148. Terima kasih. Saudara saksi? Ya Pak. Sehat? Sehat. Ada punya riwayat jantung? Tidak ada Pak. Enggak, ini terkait, saya takutnya kalau kenceng-kenceng nanti terjadi yang seperti yang sudah-sudah gitu loh. Di sini saya pengen menanyakan, saudara tadi sempat bilang tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli? Betul Pak. Tidak pernah? Tidak. Tapi tadi juga disampaikan lagi waktu ditanya, pernah melihat pas wisuda. Yang benar yang bagaimana? Kalau wisudanya kan pernah melihat Pak. Kan melihatnya wisudanya. Yeah. Oh jadi tadi kan sempat menyampaikan melihat pas wisuda, melihat ijazahnya. Padahal kalau orang wisuda kan pasti tidak langsung dikasih ijazah, ya. Yeah, jadi tidak pernah melihat, ya? Iya Pak. Oke. Saudara tadi menyampaikan melihat video orang bercakap-cakap itu tadi yang diupload di YouTube, gitu. Itu melihatnya sampai selesai? Sebatas yang konten yang berhubungan dengan saya Pak. Konten dari siapa? Konten URL-nya? Ya tadi Pak si di YouTube tadi kan dikasih tahu, namamu diambil ini kan gitu. Ya saya hanya ngelihat sebatas itu aja. Terus tidak tahu alamat URL-nya, tidak tahu. Udah tahu. Punyanya siapa? Udah tahu. Tidak tahu. Yang berbicara dalam video itu saudara lihat dengan jelas? Jelas. Namanya siapa? Namanya Bambang siapa gitu Pak. Ya. Sama siapa? Sama cerita sama siapa ya itu saya lupa. Apakah saudara melihat ada di ruangan sidang ini orangnya yang bercakap-cakap? Tidak Pak, karena itu agak gemuk kan gitu saat itu Pak. Oh, jadi tapi kalau saya lihat di situ kan sebenarnya Pak Bambang kok wajahnya beda di YouTube gitu loh Pak. Oh gitu. Sama siapanya nggak ngerti? Tidak Pak. Di kontennya siapa berarti nggak tahu? Nggak tahu. Terus saudara tadi menyebutkan bahwa nama saudara dicatut gitu ya? Betul. Itu yang ngomong siapa kalau gitu? Ya si Bambang tadi Bang. Si Bambang? Iya. Tapi dalam video yang mana nggak ngerti? Enggak, hanya dikasih tahu, itu diperlihatkan itu seperti ini kan gitu. Kalau begitu dalam video itu kan percakapan ya? Betul. 2 orang, 3 orang, 4 orang? Itu yang saya lihat hanya pas gambarnya Pak Bambang cerita bahwa di situ dia pakai ijazahnya Joko Wahyudi. Sesudah itu saya tidak melihat lagi. Oh, apakah saudara melihat bapak ini? Itu setelah berikutnya Pak. Loh, Bapak melihat bapak ini yang di mana? Itu setelah berikutnya terus dikasih tahu lagi sama temen. Loh ini malah disumpah begitu Pak. Oh jadi videonya berbeda-beda? Iya perlihatannya begitu beda-beda. Apa yang disampaikan ketika nama bapak dicatut itu apa? Nah dari situ tadi bahwa namamu itu dipakai untuk ijazahnya Jokowi kan gitu Pak. Yeah. Terus di situ
terus berikutnya, hari berikutnya, ini ada cerita lagi nih, kok disumpah kan begitu. Hanya begitu, Pak. Oh, berarti beda-beda ya, Pak ya. Betul. Jadi dua video yang berbeda yang Bapak lihat, dan Bapak pun tidak meyakini siapa yang ngomong ya. Iya. Oh, oke. Dari video itu, Bapak lihat letak bohongnya di mana? Letak bohongnya, ini Jokowi pakai ijazahnya Joko Wahyudi. Itu bohong betul itu. Oh, jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi palsu, tapi bilang Pak Jokowi pakai ijazahnya Joko Wahyudi. Gitu. Iya. Oh. Setelah Bapak melihat dari konteks tersebut, konten tersebut, Bapak mendengar nggak ada keonaran, entah di lingkungan Bapak atau entah di mass media di Indonesia ini ada nggak? Tidak, Pak. Tidak ada. Bapak di sini dipanggil dari Mabes, itu bagaimana ceritanya kok Bapak tahu-tahu memberikan keterangan pada Mabes? Ya, silakan dijawab ya. Ditegaskan lagi. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya beda pertanyaannya tadi. Ya, tadi kan terus dipanggil, terus kita di BAP, di Polres kan gitu, Pak. Terus ceritanya seperti itu. Bapak ini laporan, melakukan pengaduan, atau tiba-tiba orang Mabes datang menjemput Bapak, ayo, Bapak namanya Joko Wahyudi toh, saya periksa, gitu bagaimana? Nah iya tadi saya jelaskan tadi, saya kan ada panggilan. Oh ada panggilan? Iya, ada panggilan terus sama sersnya tadi di BAP kan gitu Pak. Bapak dipanggil sebagai apa? Gini Pak, dipanggil sebagai saksi kan gitu Pak. Sebagai namanya yang dipakai tadi kan gitu. Atas laporannya siapa? Nah atas laporannya siapa kan kita tidak ngerti Pak. Oh. Jadi kan di dalam konten itu Anda logikanya gitu Pak, di dalam konten itu kan Anda namanya dipakai. Kok Anda tidak responden gitu Pak? Nah karena HP saya juga sederhana, saya biarin aja. Terus kemudian suatu saat ada yang datang kan gitu Pak. Ada yang datang kemudian, loh Anda siapa kan gitu Pak. Terus dia, oh saya ini dari Sesa gini. Ya ada surat perintahnya kan dia. Lah, terus saya tanya lagi, lah ini kok jadi menjadi saksi ini ada yang protes kan gitu Pak. Oh ada kan gitu. Nah terus kemudian kami dijadikan saksi untuk kamu cerita apa yang sebenarnya yang terjadi kan gitu. Urut-urutannya begitu. Sesudah dipanggil, Bapak diperlihatkan videonya. Betul Pak. Oh ini ceritanya, oh ya itu seperti yang pernah diperlihatkan teman saya di kantor, saya pernah ngelihat, saya bilang gitu. Yang diperlihatkan juga ada nama Bapak yang dicatut. Iya sama Pak. Loh, berarti di kontennya Gus Nur no? Benar? Berarti di konten apa masih tetap nggak tahu? Saya kontennya kan saya tidak perhatikan. Saya hanya lihat gambarnya saja. Oh berarti tadi kan karena dua yang Bapak lihat. Iya. Pertama nama Bapak dicatut, ya. Yang kedua terus ada mubadah. Yang pertama masih tetap tidak tahu siapa yang bercakap-cakap. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot itu cuma Pak Bambang Tri. Ya kebetulan yang ditujukan saya pas Bambang Tri tok Pak. Oh jadi video tahu-tahu terpotong ini loh Bambang Tri ngomong seperti itu gitu. Iya, Pak misalkan Bapak lihat sendiri kalau pas disebutkan Joko Wahyudi kan cuma satu gambar itu terus selesai. Seandainya Anda buka. Jadi tidak dibukakan video berdurasi entah 1 menit, 2 menit, tapi tahu-tahu ini loh Joko Wahyudi, kamu dicatut namanya gitu. Iya. Oh, oke. Setelah Bapak melihat video itu, ya, kalau Bapak melihat video itu, ada nggak penistaan agamanya? Lah kan pas di situ kan belum muncul penistaan agama kan gitu Pak. Oh, jadi Bapak nggak melihat? Iya. Ya, Bapak nggak melihat. Di situ ada nggak ujaran kebenciannya terhadap golongan, ras, suku atau kelompok tertentu? Ada nggak?
Makanya tadi kalau saya cerita, saya hanya ditunjukkan, lihat itu pas pada saat si Bambang itu ngomong bahwa ijazahnya ini pakai Joko Wahyudi. Yang lainnya kalau ditanyakan kan tidak ada di dalam cerita itu gitu loh Pak. Oke. Tadi di kelas Bapak, itu satu angkatan berapa kelas Pak? Gimana Pak? Satu angkatan berapa kelas? Satu angkatan sekitar 40-an Pak. 40 Berapa kelas kok? Oh 5 kelas. 5 kelas. Iya. Satu kelas Isinya 40. 40. Berarti kalau diakumulasi kira-kira 200 ya Pak ya? Iya. 200-an ya. Iya. Bapak kan satu kelas ya sama Pak Jokowi ya? Betul. Oke. Ini tadi diperlihatkan ijazah Bapak yang asli ya. Sama pembanding fotokopi, entah itu apa, yang jelas bukan yang asli ya. Di situ tertulis di nomor induk itu 60081 punya Pak Joko Wahyudi. Betul. Sementara punya Pak Joko Widodo itu 60229. Kalau 229 kira-kira dikurangi 81 intervalnya cukup banyak ya Pak ya. 81 berarti sekitar 148. Ya kalau kita matematika misalkan gini tadi saya cerita. Satu kelas kan sekitar 40. Iya. Anda jawabnya 5 kelas kan mengerong-atusan. Iya. Dan punjul kan bener toh Pak. Ngono lho. Bapak kan satu kelas. Iya. Iya. Oke. Pakai logika Bapak kita ikuti aja. Ini ada berita Pak. Bapak menyampaikan di Suara Surakarta tanggal 18 Oktober 2022. Ijazahnya Bapak pernah ditawar 10 miliar. Bapak menyampaikan seperti itu. Yang nawar siapa Pak? Ya tadi kalau saya ceritakan sebenarnya ini sudah saya hapus. Dulu saya pernah di SMS Pak. Sekitar awal tahun 22 itu mau dibeli ijazahnya itu 10 miliar. Gila. Sebenarnya ini kan tidak masuk akal kan gitu Pak. Masuk ijazah kospine terus saya anggap ini orang waras kan begitu. Atau saya diemin aja, lama-lama ini kan konten ya punya saya ini kan maksimal cuma 60 daya simpannya. Terus lama-lama kehapus, maafkan saya. Oh. Lah, tapi pernah ya Pak ya? Pernah Pak. Jelas Bapak mengakui. Pak. Lah ya jelas Bapak mengakui memang apa? Ini Bapak waktu di Suara Surakarta ini diwawancarai atau cuma by phone atau didatangi ke rumah atau bagaimana? Didatangi ke rumah Pak. Wah luar biasa. Kok nggak diterima saja toh Pak? Oh, beli 10 miliar. Digopo Pak. Loh. Uang sekolah dhuwur-dhuwur kan juga pengen bogawe Pak. Bapak nggak tertarik uang 10 miliar? Tidak. Angka itu malah terus jadi permainan sampai sekarang tuh Pak. Wah, dosanya lu Pak. Salut saya sama Bapak. Oke. Kalau tahu, kalau boleh tahu, itu yang nawar itu ada mengaku nama atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Jadi via WA. SMS Pak. Oh SMS, SMS, oke. Ada WA-nya dia, HP-nya jadul ya. Sudah. Nggak ada medsosnya. Kok sampai tahu wartawan Suara Surakarta ini? Apa Bapak bercerita sama Mas media mengundang konferensi pers atau bagaimana? Gini Pak, kalau Anda sebelumnya itu pernah melihat yang namanya Kompas.com Pak. Kompas.com. Ya. Nah, di situ cerita Pak. Ya. Wawancara cerita terus selesai. Terus saya dialamatkan di Karanganyar Pak. Terus wartawan Surakarta merasa kecolongan. Kok enek wong Surakarta kok aku raiso itu data kan gitu Pak. Si wartawan tadi. Terus buru-buru ke SMA 6. Iki omahe ngedi kan gitu Pak. Malam-malam datang orang 3, ngopo kowe bengi-bengi rene. Saya mau wawancara saya wong itu mau ngisa. Ya saya sarungan baik.
Wong arep salat isya, kok malah dosa sik, salat sik kan gitu. Tak suruh nunggu. Ya itu 3 wartawan tadi ada kalau nggak salah Detikcom, Kompascom, apa Suara Surakarta. Ya, dia Suara Surakarta berarti kecolongan karena merasa beritanya kok tidak update gitu ya. Ya, wong Surakarta ora itu data kan gitu. Nah, yang pertama itu lho Pak, kok bisa tahu wong SMS kok bisa tahu, wah Pak Joko untuk SMS lho ditawar 10 miliar. Bukan, dari situ terus cerita kok iso dadi ngene piye. Mula-mulanya seperti itu tapi saya tidak bereaksi. Terus kemudian terus keluar tadi jasa. Enggak, Bapak, berita itu bisa keluar. Itu Bapak semula cerita sama siapa? Kan mesti kan sampai orang Detikcom, Kompascom, Suara Surakarta menangkap berita bahwa Pak Joko Wahyudi ijazahnya ditawar 10 M. Nek ora gelem jane edan lho, Pak. Apa? Itu bagaimana? Kok bisa orang luar, maksud tetangga sendiri aja mungkin nggak tahu. Makanya yang Anda nikmati saat ini kan duniawi, Pak. Kita ndak mikirkan duniawi. Situ, makanya Anda bukan di 10 miliar kan malah dosa lho, Pak. Bukan kita, itu yang saya tanyakan. Kita itu dikuasai panca indera, jadi Pak, jangan sampai tersinggung. Yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan bukan itu. Bagaimana sebuah SMS ini kok sampai menyebar? Ya, itu bagaimana ceritanya? Wartawan tahu gitu loh Pak. Ya, wartawan tadi kan nanya. Loh, ya kok tahu? Wartawan nanya. Nah, terus saya kasih tahu dulunya itu ceritanya seperti ini sebelum menjadi kejadian itu. Aduh. Jadi ceritanya itu dari SMS, terus kita biarkan, terus ketemu tadi pemalsuan ijazah tadi gitu Pak. Ini yang saya tanyakan itu begini Pak, apa HP Bapak jangan-jangan diretas? Jangan-jangan diretas, dihack. Nah cara orang itu di apa ya, diretasi, dibajak. Sampai ada orang lain tahu bahwa Bapak ini ijazahnya ditawar 10 M. Gitu loh. Saya cerita ya. Dia nanya kok ini kok bisa masuk di konten itu. Lah sebelumnya saja saya tidak bereaksi. Saya cerita tidak bereaksi tadi, ijazah saya itu pernah dibeli 10 miliar. Tapi saya tidak bereaksi. Ya sudah, cerita ya, terus kedua, terus cerita lagi. Ini cerita tadi, terus cerita lagi bahwa ini ada nama tadi yang diambil oleh si Bambang tadi, ijazahnya Joko Wahyudi. Nah, saya hanya cerita sebelumnya ini ada move atau cerita seperti itu, tapi saya tidak bereaksi. Kemudian terus cerita yang kedua, saya cerita dulu pernah sebenarnya ada cerita SMS itu, tapi saya tidak cerita siapa-siapa, hanya cerita sama istri saya. Oke, walaupun tidak memuaskan tapi tidak masalah. Bapak ini kan satu kelas dengan Pak Jokowi dari kelas 1 sampai kelas 3, benar? Betul. Tentu saja sangat dekat. Tidak dekat, Pak. Oh, tidak dekat. Oh, IPA berapa, Pak? A3, A2 berapa? Atau A1? Saya IPA 2, Pak. Oh, IPA 2. Iya. Dulu belum ada A1, A2 belum ya? Belum. Oh ya, oke. Di sini wong desa kumpul dhewe, wong Solo kumpul dhewe. Biasanya apa dalam hidup itu paling menyenangkan atau paling berkesan itu saat putih abu-abu, Pak. Cah SMA, oke. Ini setelah lulus, adakah dibentuk sebuah alumni SMA 6 atau bagaimana? Ya ada dibentuk alumni ada, Pak. Ketuanya siapa, Pak? Ketuanya kan ganti-ganti terus, Pak. Siapa? Ketuanya ganti-ganti terus kan gitu, Pak. Enggak, kalau contoh satu ya, saya tahu Sigit Haryanto misalkan begitu. Apakah dalam ikatan alumni itu ada dibentuk sebuah grup WA atau bagaimana? Nah, itu yang modern-modern itu mungkin pada bentuk grup WA. Kalau saya kan jadul, paling nggak tahu paling di parang itu dikasih undangan. Saat kamu datang gitu aja. Saat apa? Pernah nggak ada reuni?
SMA 6 di angkatan Bapak? Sebenarnya kalau reuninya itu setiap kita pada saat hari raya, sesudah hari raya. Itu pada reuni. Tapi kalau hari raya kan saya mendingan silaturahmi dengan saudara-saudara di desa. Jadi tidak pernah hadir, maaf. Oh, Bapak yang tidak pernah hadir. Jadi Pak Jokowi hadir ya? Nggak ngerti. Oh, nggak tahu. Tidak ada hubungannya kan gitu. Oh gitu. Ini tadi mungkin sudah ditanyakan tentang motivasi. Tapi saya tidak akan menanyakan motivasi. Cuma saya pengen bertanya, Bapak ada yang nyuruh nggak untuk memberikan kesaksian? Datang ke rumah misalnya, Pak Joko, tolong dong bikin kesaksian atau laporan ke Polres, ke kantor polisi gitu, ada nggak? Ya tadi kalau Bapak tahu cerita yang awal tadi kan dari panggilan tadi Pak, dari serse tadi Pak, datang kan gitu. Kalau saya sudah cerita tadi sebenarnya kalau Bapak dengar kan. Loh enggak, Bapak ada yang nyuruh enggak? Tidak. Tidak ada yang nyuruh? Tidak. Ada enggak yang ngasih duit? Wong 10 miliar itu orang tinggal soalnya ngei duit. Wah, biasa, saya akui. Urip pisan Pak, nggo ibadah wae Pak, cukup. Makanya karena hidup sekali dipakai untuk yang baik ya Pak, beribadah apalagi udah usia. Bapak tahu mubahalah? Nggak ngerti. Ya kalau ceritanya di Islam kan itu sebagai sumpah kan gitu Pak. Nah, iya. Tapi ya hanya sebatas itu kemampuan saya kan gitu. Ini tidak akan saya pertanyakan karena Bapak melihatnya cuma ketika Bambang Tri mengucapkan Joko Wahyudi gitu aja tok ya Pak ya. Jadi Bapak tentu saja nggak ngerti ujaran kebenciannya nggak ada ya. Penistaan agamanya nggak ada ya. Benar? Betul Pak. Nggak ada. Keonaran juga nggak ada. Tidak Pak. Letak bom juga nggak ada. Nggak ada Pak. Oh ya udah. Cukup. Silakan.